Bab tentang hijrahnya orang-orang muhajirin. Ini ahlul Mekah dikatakan muhajir karena mereka berhijrah dari Mekah ke Yathrib. Yathrib sebelum namanya kemudian berubah menjadi Madinatul Rasul atau disingkat menjadi Al-Madinah. Yathrib yang perlu kita bersama, dalam sejarah tercatat sebelum datangnya Islam atau di awal-awal Islam di sana adalah kota yang disebut dengan kota yang penuh dengan penyakit. Jadi berbagai macam hal terjadi di sana. Kalau panas ekstrim, kalau dingin juga luar biasa hari ini. Dan juga tambah penyakit yang begitu banyak, sehingga dalam banyak riwayat orang-orang yang datang yang tidak terbiasa tinggal di Madinah biasanya akan terkena sakit. Tidak kalah juga Rasulullah sendiri, Abu Bakar, Bilal dan sebagainya. Kita kenal ada orang-orang namanya Urainah yang datang dari jauh di luar kota Madinah. Datang ke Madinah beberapa hari mereka sakit. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk meminum air susu unta, bahkan dalam riwayat kencingnya katanya. Dan telat sembuh, ternyata untanya dirampok, orangnya dibunuh. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian membentuk satu pasukan tim khusus mengejar mereka, kemudian ditangkap dan mereka kemudian dibalas dengan balasan yang sesuai. Di antaranya mereka disalib dan akan mereka mati kehausan sebagai bentuk hukuman yang telah mereka lakukan yang sangat luar biasa kejinya. Ala kulli hal, itulah kisah pada hari ini. Karenanya jemaah sekalian, menambahkan sekedar maklumat sebelum kita berbicara tentang sirah. Secara umum mungkin sedikit kita bahas tentang apa itu hijrah. Apalagi hari ini sering kita dengar istilah hijrah. Jadi kalimat hijrah itu adalah kalimat yang tren. Tapi pakai hak ya, hijrah. Hajarah bukan hajarah, pakai hak besar. Hijrah atau hajarah. Secara bahasa hijrah itu adalah at-tarku, meninggalkan. Maka dalam bahasa Arab dikatakan hajara fulanun fulanan, si fulan telah meninggalkan fulan. Atau hajara fulanun fulanatan, si fulan telah meninggalkan si fulanah. Itu makna hijrah. Maka hijrah itu artinya meninggalkan. Artinya adalah meninggalkan. Kemudian secara syar'i atau secara definisi syariat, hijrah yang dimaksud dalam bab ini adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Meninggalkan kampung negara yang penuh dengan kesyirikan, atau di mana kalau kita tinggal di sana Islam tidak bisa hidup, kita akan diintimidasi, sedikit nampak simbol Islam kita akan dibunuh. Nah, orang-orang begini harus berhijrah, yakni meninggalkan tempat lamanya, tempat halamannya, dan berpindah ke tempat Darul Islam, ke wilayah Islam atau tempat yang memungkinkan di sana mengembangkan Islam atau minimal menghidupkan syiar-syiar sebagai seorang muslim. Inilah makna hijrah. Maka dalam definisi ini jemaah sekalian, hijrah itu terbagi menjadi dua. Pertama, hijrah tempat. Hijrah tempat ya, sebab secara umum meninggalkan negara atau tempat yang kafir, di mana di sana tidak bisa hidup Islam atau diintimidasi Islam, selalu dikambing hitamkan. Maka orang-orang seperti ini harus meninggalkan kampung tersebut dan berpindah ke tempat yang lebih baik. Ini hijrah. Ya, ini namanya hijrah. Hijrah model ini adalah hijrah ila antakumus saah, sampai datang hari kiamat. Artinya siapapun orang-orang yang terkondisikan seperti itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia berikhtiar. Karena sebagai muslim tidak bisa melepaskan keislamannya dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, mau di Amerika, mau di Eropa atau di negara-negara yang ekstrim pun, kalau dia hidup tinggal di sana maka wajib menghidupkan Islam, wajib sholat 5 waktu, wajib berpuasa di bulan suci Ramadan, wajib berzakat, kalau punya kemampuan wajib berhaji. Nah, ketika hal-hal yang penting ini, bahkan yang wajib bagi seorang muslim, yang sangat fundamental sekali ini tidak bisa hidup, maka harus meninggalkan tempat tersebut. Seharusnya demikian ya. Walaupun hari ini memang kondisinya sangat berbeda. Orang tidak gampang meninggalkan kampungnya.
Ya, teman-teman kita Muslim Uighur tidak mudah meninggalkan kampungnya berpindah ke tempat yang lain. Karena hari ini salah satu kemenangan Barat adalah apa? Telah memetak-metak negara, terutama orang Islam, negaranya dipetak-petak. Ini orang Malaysia Islam, ini Indo, ya ini Brunei, ini Thailand, ini Arab dan seterusnya. Sehingga ini semakin menyusahkan orang Islam, dibuat lemah di tiap tempatnya masing-masing.